Hai Sobat XPT, jumpa lagi dalam XPT Health Style. Excellent Behavioral Transformation Healthy Lifestyle. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Semoga pada tahun yang baru ini teman-teman semakin berhasil, semakin sehat, dan semakin bahagia. Pada awal tahun ini saya ingin mengajak kita memikirkan konsep health resolution. Membuat resolusi tentang kesehatan. Ketika kita membicarakan health resolution, sebenarnya kita membicarakan tentang proses perubahan dari satu kondisi kesehatan tertentu menuju pada kondisi kesehatan yang lebih baik. Nah, teman-teman bisa lihat dalam gambar yang saya tunjukkan kepada teman-teman ini, kalau teman-teman ingin membuat resolusi kesehatan, yang pertama teman-teman harus mengetahui kondisi baseline teman-teman. Apa itu baseline? Baseline adalah kondisi teman-teman saat ini. Jadi kondisi teman-teman saat ini ada 4 kemungkinan. Yang pertama, ada kemungkinan teman-teman dalam kondisi unhealthy, tidak sehat. Kemungkinan yang kedua, unfit, artinya tidak fit. Ada kemungkinan yang ketiga, unhealthy dan unfit, tidak sehat dan sekaligus tidak fit. Tetapi ada kondisi yang keempat, di mana ada sebagian teman-teman yang memiliki kondisi yang begitu baik, healthy and fit. Apapun kondisi teman-teman, teman-teman tetap bisa membuat resolusi kesehatan. Karena ketika kita bicara resolusi kesehatan, sesungguhnya kita membicarakan satu proses transformasi menuju kondisi yang lebih baik. Dan itu sebabnya ada poin yang kedua kalau kita membicarakan health resolution. Poin yang kedua adalah teman-teman harus menetapkan goal-nya. Apa yang teman-teman ingin capai sepanjang tahun ini. Dan ketika kita membicarakan goal, goal itu sebaiknya adalah goal yang realistik. Dan yang kedua, goal itu adalah goal yang bisa diukur. Jadi teman-teman ketika membuat goal, jangan terlalu muluk-muluk, tetapi sekaligus adalah goal yang bisa diukur. Sehingga dengan demikian teman-teman bisa memonitor pencapaian dari goal itu, bahkan bisa mengevaluasinya. Ada kondisi tertentu di mana kita mungkin tidak mencapai goal yang kita harapkan. Maka ketika kita melakukan evaluasi, kita harus merubah strateginya. Jadi di antara kondisi baseline dan goal ada strategi, yaitu cara yang kita gunakan untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan dalam resolusi kesehatan yang kita buat. Saya berikan sebagai contoh. Tadi saya katakan ada 4 kondisi teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman ada dalam situasi yang pertama unhealthy, memiliki gangguan kesehatan tertentu. Bisa mungkin teman-teman memiliki kondisi hipertensi, hiperkolesterol, atau mengalami kencing manis, atau kondisi kesehatan tertentu. Nah, kalau teman-teman ada dalam kondisi kesehatan seperti itu, tetapkan satu goal yang realistik. Misalkan kalau teman-teman memiliki kondisi hipertensi, buatlah satu resolusi kesehatan. Misalnya, dalam tahun ini saya ingin mengurangi jumlah obat yang saya konsumsi. Misalnya teman-teman mendapatkan 4 jenis obat dari dokter yang merawat teman-teman. Teman-teman mungkin saya ingin tahun ini saya hanya minum 2 obat saja. Tetapi untuk mencapai itu harus ada strateginya. Strategi itu mungkin 1, perubahan pola makan. Yang kedua mungkin teman-teman harus melakukan pola exercise. Dan tentu ketika teman-teman membuat strategi seperti itu, teman-teman harus melakukannya dengan cara yang terukur. Artinya, teman-teman harus bisa memonitornya dengan baik dan dilakukan dengan cara yang benar lewat satu proses pembelajaran yang baik. XPT Health Style adalah channel yang saya kembangkan untuk menolong teman-teman yang memiliki tujuan-tujuan kesehatan seperti itu. Karena di XPT Health Style ini, saya ingin memperkenalkan dan mendorong teman-teman untuk memanfaatkan satu prosedur medis yang disebut dengan lifestyle medicine. Pengobatan dengan perubahan gaya hidup. Di mana dalam lifestyle medicine ini ada 6 pilar teman-teman. Yang selalu saya katakan pada episode-episode yang lalu. Pilar yang pertama adalah pola makan. Dalam hal ini kita membicarakan selalu plant-based diet. Pola makan yang berbasiskan pada tumbuh-tumbuhan, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian. Karena kita tahu bahwa ini merupakan pola makan yang punya manfaat yang sangat besar.
teman-teman bisa menonton episode ke-20 sampai ke-27, di mana saya menjelaskan secara sangat detail bagaimana pola makan seperti ini bisa punya dampak yang sangat baik untuk mencegah berbagai macam penyakit metabolik, penyakit kronis, bahkan bisa menyembuhkan kalau kita sudah mengalaminya. Apa contohnya penyakit metabolik yang bisa kita cegah atau kita sembuhkan dengan lifestyle medicine? Yang pertama, saya pernah membahas ini bisa kita lakukan untuk mencegah dan menangani kasus cardiovascular disease, penyakit jantung koroner. Yang kedua, kita bisa mencegah berbagai macam gangguan di otak kita. Mencegah terjadinya stroke, mencegah terjadinya demensia. Kalau orang pernah mengalami stroke bisa dipulihkan dengan baik. Lalu kita sudah belajar juga bagaimana plant-based diet bisa menolong orang untuk mencegah dari gangguan ginjal. Sehingga ginjalnya bisa memiliki fungsi yang baik. Terhindar dari gagal ginjal, terhindar dari cuci darah. Bahkan plant-based diet ini bisa menolong kita memiliki sel-sel yang baik. Sehingga kita bisa terhindar dari kanker. Kalau ada orang yang sudah mengalami kanker, plant-based diet terbukti bisa sangat efektif untuk mempercepat kesembuhan. Kita juga sudah belajar bagaimana plant-based diet itu sangat bermanfaat untuk mencegah orang mengalami autoimmune disease, penyakit autoimun. Kalau orang sudah mengalaminya, dengan plant-based diet, orang itu bisa mengalami penyembuhan yang lebih cepat. Jadi lifestyle medicine yang pertama adalah menekankan perubahan pola makan. Dan di channel ini saya memperkenalkan pola makan plant-based diet. Yang kedua adalah dalam lifestyle medicine kita menekankan tentang pentingnya melakukan olahraga. Saya telah mengupas dalam episode-episode yang lalu bagaimana ketika kita melakukan olahraga intensif, lari contohnya, itu pun bermanfaat sangat besar untuk memperbaiki kualitas pembuluh darah kita. Kalau kualitas pembuluh darah kita bagus, maka organ tubuh kita yang lain akan bagus. Jantung kita akan lebih sehat, otak kita akan lebih sehat, ginjal kita akan lebih sehat, pankreas kita akan lebih sehat, liver kita akan lebih sehat, sel-sel tubuh kita pun akan lebih sehat. Olahraga yang intensif terbukti akan merawat kesehatan kita dengan baik. Bahkan olahraga yang intensif itu memiliki dampak terapeutik, proses healing, proses penyembuhan. Saya pernah menjelaskan bagaimana ketika kita melakukan olahraga intensif ini bisa meningkatkan pembentukan pembuluh darah baru. Jadi kalau ada orang mengalami penyakit jantung koroner, ketika dia didampingi dalam proses melakukan olahraga secara intensif, olahraga intensif ini akan mempercepat proses penyembuhannya dari penyakit jantung koroner. Dan kalau dia belum mengalami itu, orang dalam kondisi sehat, maka dia bisa melakukan ini untuk mencegah mengalami semuanya itu. Yang kedua, saya pernah membahas bagaimana ketika orang itu melakukan olahraga intensif ini bisa meningkatkan produksi zat yang disebut dengan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Zat ini akan membuat sel-sel otak kita diproduksi, membuat kita memiliki kapasitas kognitif yang terawat. Bahkan kalau kita bicara long term, ini bisa mencegah demensia, sesuatu yang sangat baik. Olahraga yang intensif juga terbukti bisa meningkatkan produksi mitokondria, mitochondrial biogenesis. Yang kita tahu itu merupakan powerhouse, tempat diproduksinya energi di sel-sel tubuh kita. Kalau sel-sel kita punya kemampuan memproduksi energi dengan baik, maka sel-sel kita akan berfungsi dengan baik. Artinya sel-sel kita akan sehat. Kalau sel-sel kita sehat, kita akan terhindar dari kanker. Kalau sel-sel tubuh kita sehat, organ tubuh kita akan sehat. Maka kita akan memiliki kualitas kesehatan yang sangat baik. Yang pertama, plant-based diet. Yang kedua, exercise yang efektif. Dan yang ketiga, dalam lifestyle medicine kita mengajarkan bagaimana kita mengelola stres. Karena ketika orang mengalami stres, orang itu berpotensi mengalami berbagai macam penyakit karena proses inflamasi yang dipicu oleh proses terjadinya stres itu. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah kita mengajarkan bagaimana supaya teman-teman bisa menikmati tidur dengan baik, tidur dengan lelap, tidur dengan nyenyak. Kualitas tidur yang baik yang kita bisa nikmati 7-9 jam satu hari terbukti akan punya dampak yang sangat baik buat kesehatan kita. Dan yang berikutnya adalah bagaimana lifestyle medicine itu mengajarkan supaya kita bisa memotong, menghindarkan berbagai macam racun. Kita lihat racun apa yang biasa dikonsumsi orang. Rokok, vape, kemudian orang tertentu bahkan memakai narkotika atau alkohol.
Tetapi bukan cuma itu. Ketika kita bicara racun, ada 3 hal yang seringkali dikonsumsi oleh begitu banyak orang tanpa menyadari bahwa itu dalam tubuh kita bisa menjadi racun. Apa itu? 1, gula. Gula ini ketika dikonsumsi dalam jumlah besar akan berdampak sangat buruk karena dia bisa memicu inflamasi. Yang itu akan bisa menyebabkan berbagai macam gangguan dalam tubuh kita. Yang kedua adalah garam. Karena garam ini berpotensi meningkatkan tekanan darah kita dan itu dampaknya sangat buruk buat fungsi kardiovaskuler kita, buat jantung kita, buat otak kita, buat ginjal kita, dan organ-organ tubuh kita yang lain. Dan yang ketiga, oil, minyak. Karena ketika kita bicara oil, ketika kita bicara minyak, dan secara khusus saturated fat, minyak jenuh, yang biasanya terdapat dalam begitu banyak produk-produk ultra processed food, atau produk dari produk hewani, ya, daging merah misalnya. Ketika kita konsumsi, itu akan bisa membuat pembuluh darah kita cepat mengalami kerusakan dengan berbagai macam dampaknya. Maka dalam lifestyle medicine kita diajarkan untuk kita menghindarkan itu semuanya. Lalu yang berikutnya kita bicara tentang bagaimana pentingnya love and family. Connection di dalam komunitas keluarga kita, hubungan suami istri, orang tua dan anak. Dan yang berikutnya adalah yang menopang semuanya itu adalah spirituality. Jadi teman-teman kembali kepada health resolution. Teman-teman harus tahu baseline teman-teman. Apakah teman-teman dalam kondisi yang sehat, fit, atau teman-teman dalam kondisi yang tidak sehat, tidak fit. Dari situ teman-teman menetapkan goalnya. Lalu strateginya apa? Berdasarkan lifestyle medicine yang kita bicarakan tadi. Lalu teman-teman membuat satu proses monitoring dan evaluasi. Buatlah goal yang serealistik mungkin. Saya kasih contoh. Teman-teman mungkin dalam kondisi sehat. Tetapi mungkin teman-teman selama ini kurang fit. Karena mungkin teman-teman selama ini kurang bergerak. Cenderung terlalu banyak duduk. Baik karena pekerjaan di kantor maupun oleh begitu banyak aktivitas yang lain yang menyebabkan teman-teman kurang gerak. Buatlah satu target yang realistik dalam resolusi kesehatan teman-teman. Misalnya teman-teman buat satu target, mulai tahun ini saya akan jalan pagi 15 menit setiap hari. Ya, itu merupakan satu target yang realistik. Kalau teman-teman sudah terbiasa jalan 15 menit, teman-teman bisa meningkatkannya menjadi jalan cepat 30 menit setiap hari. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa jalan cepat, teman-teman bisa meningkatkan dampak dari olahraga ini ketika teman-teman mulai meningkatkan itu menjadi apa? Jogging. Sesuatu target yang tidak berlebihan. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa jogging, teman-teman bisa menaikkan lagi menjadi lari misalnya. Ya, dengan jarak tempuh yang teman-teman bisa terus-menerus bisa tingkatkan. Dari 1 kilo, menjadi 3 kilo, menjadi 5 kilo, 10 kilo, mungkin half marathon, bahkan kemudian teman-teman bisa mengikuti maraton. Karena sangat terbukti bahwa olahraga yang intensif itu punya dampak yang sangat baik. Jadi kembali lagi tentang health resolution teman-teman. Kalau teman-teman ingin mencapai health resolution yang baik, teman-teman harus mengetahui baseline masing-masing. Kondisi kesehatan masing-masing saat ini. Lalu level kesehatan seperti apa yang teman-teman inginkan. Dan setelah itu tetapkan strateginya. Ketika menentukan goalnya, teman-teman harus menetapkan goal yang realistik. Ya, lalu kemudian terukur. Contoh misalnya, kalau teman-teman merasa ada kelebihan berat badan. Ya, jangan membuat goal, saya tahun ini ingin menurunkan berat badan. Dalam pandangan saya, goal yang seperti itu tidak jelas teman-teman. Tapi teman-teman harus mengetahui, misalnya, teman-teman harus tahu teman-teman sekarang ini punya berat badan berapa. Lalu teman-teman ukur BMI-nya, Body Mass Index. Dan itu teman-teman bisa lakukan dengan menghitung BMI kalkulator secara online. Ada banyak fasilitas seperti itu. Kalau teman-teman punya fasilitas di WA teman-teman ada Meta AI, teman-teman bisa minta Meta AI untuk menghitungkan BMI teman-teman. Lalu dari situ teman-teman menetapkan, saya ingin menurunkan BMI saya ke level BMI yang normal. Lalu dari situ akan ketahuan, ternyata mungkin teman-teman harus menurunkan berat badan 10 kilo misalnya. Buatlah target yang realistik. Saya mau turun 10 kilo dalam waktu 1 tahun. Saya pikir itu bukan target yang berlebihan. Dengan cara seperti itu teman-teman nanti akan bisa mengetahui ini sangat terukur. Lalu apa strateginya? Strateginya adalah sederhana sekali. Ketika kita bicara tentang berat badan,
Berat badan itu sebenarnya merupakan kondisi yang menggambarkan intake dan output kita. Intake itu adalah yang kita masukkan, ya, makanan yang kita konsumsi, dan output kita itu berupa energi yang kita gunakan dalam melakukan aktivitas. Kalau berat badan kita cenderung naik, artinya adalah yang kita konsumsi melebihi jumlah yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas. Maka dengan pemahaman seperti itu adalah kalau kita ingin menurunkan berat badan, ada dua yang kita lakukan. Yang pertama, kurangi intake-nya. Dan yang kedua, tingkatkan output-nya. Dengan cara apa? Pembakaran energinya harus ditingkatkan dengan apa? Tentu dengan melakukan aktivitas fisik yang lebih tinggi. Dengan pemahaman ini tentu kita bicara tentang exercise atau olahraga. Kalau teman-teman mengaplikasikan plant-based diet, ya, makan dengan didominasi dari bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian, kalorinya dibandingkan kalau kita mengkonsumsi dengan pola makan carnivore diet, kalorinya akan lebih rendah, teman-teman. Kenapa? Ketika kita carnivore diet, di situ ada unsur produk-produk hewani di mana ada saturated fat yang jumlah energinya jauh lebih tinggi ketimbang kita berbicara tentang karbohidrat. Makanan lain yang juga memberikan energi yang sangat tinggi adalah ultra processed food. Gorengan, segala macam dengan minyak-minyak yang begitu banyak, itu pun memberikan kita asupan energi yang sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman ingin menurunkan berat badan, teman-teman satu, bisa rubah pola makan. Hentikan semua konsumsi goreng-gorengan. Hentikan atau setidak-tidaknya kurangi jumlah konsumsi dari produk-produk hewani. Dan yang ketiga, tingkatkan konsumsi dari sumber tumbuh-tumbuhan, nabati. Karena itu kalorinya akan lebih rendah. Itu yang pertama dari pola makan. Dan yang kedua, teman-teman bisa mulai meningkatkan aktivitas fisik dengan berolahraga. Dan yang ketiga, kontrol stres. Karena kecenderungan orang itu stres, akan cenderung orang itu akan mungkin makan dalam jumlah yang berlebihan. Kendalikan tidur. Karena ternyata kalau tidur kita itu kacau, itu akan menyebabkan kita mengalami insulin resisten. Makanya orang kalau tidurnya kacau, kurang tidur, coba lihat, itu rata-rata lingkar perutnya akan membesar. Perutnya akan membesar. Itu merupakan tanda sederhana orang itu mengalami insulin resisten. Ya. Awalnya akan terlihat dengan peningkatan berat badan, lingkar perut yang meningkat. Tapi kondisi itu kalau dibiarkan dan tidak dikontrol dengan baik, orang yang bersangkutan akan bisa mengalami kencing manis tipe yang kedua. Jadi ketika tidur kita kacau, itu pun akan berdampak sangat buruk. Jadi di dalam health resolution teman-teman bisa mencari kondisi saat ini dan kondisi apa yang mau dicapai. Contoh yang lain, kalau teman-teman ternyata punya kebiasaan yang tidak sehat, katakanlah merokok. Merokok itu jelas, ya, bukan hanya membakar uang, tetapi itu juga sekaligus membakar tubuh teman-teman. Itu akan menyebabkan inflamasi. Sel-sel teman-teman akan rusak, pembuluh darah teman-teman akan rusak, risiko serangan jantung, risiko stroke, risiko kanker, itu meningkat luar biasa ketika orang itu merokok. Jadi kalau ada kebiasaan hidup yang tidak baik, hentikan. Contoh yang lain, kalau teman-teman ternyata selama ini terbiasa mengkonsumsi ultra processed food, buatlah resolusi kesehatan yang sederhana. Sepanjang tahun ini saya akan berhenti mengkonsumsi ultra processed food. Saya akan mengkonsumsi makanan dari produk-produk yang disediakan oleh alam dan sedapat mungkin dimasak sendiri di rumah. Itu adalah contoh ketika kita membuat health resolution. Tetapi kalau teman-teman ternyata selama ini cukup sehat, ya, teman-teman tetap bisa membuat health resolution dengan meningkatkan physical fitness yang tadi saya contohkan. Kalau ternyata teman-teman selama ini sudah terbiasa olahraga, setiap pagi jalan kaki 30 menit, maka teman-teman bisa tingkatkan, oh tahun depan ini saya mulai akan jogging. Artinya intensitasnya lebih tinggi. Kalau teman-teman sudah terbiasa jogging, oh saya akan mulai lari. Dengan cara seperti itu, teman-teman akan bisa mendapatkan benefit dari sport yang intensif. Karena semuanya itu akan berdampak pada kesehatan yang jauh lebih baik. Biarlah tahun ini teman-teman bisa memiliki kesehatan yang jauh lebih baik dengan dimulai dengan membuat health resolution.
Sobat XBT Health Style adalah channel kesehatan untuk semua. Apa maksudnya? Maksudnya adalah channel kesehatan ini dibuat untuk mereka yang sehat maupun untuk mereka yang sudah sakit. Dibuat untuk mereka yang fit maupun untuk mereka yang kurang fit. Bagi mereka yang sehat, channel ini akan membuat mereka tetap bisa merawat kesehatannya. Karena ketika kita bicara XBT Health Style, Excellent Behavioral Transformation Healthy Lifestyle, di channel ini saya mengajarkan lifestyle medicine, pengobatan dengan perubahan gaya hidup. Maka bagi teman-teman yang masih sehat, dengan teman-teman mengikuti channel ini, teman-teman bisa merawat kesehatan dengan baik, mencegah berbagai macam penyakit yang bisa menimpa ketika teman-teman tidak memiliki kebiasaan hidup yang baik. Tetapi bagi teman-teman yang sudah mengalami gangguan kesehatan, sudah terbukti bahwa perubahan gaya hidup, pola makan, pola olahraga, pengendalian stres, pola tidur, menghindarkan kita dari konsumsi racun seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, narkotika, gula, garam, minyak. Lalu kita bicara love and family, lalu kita bicara spirituality. Itu semuanya sudah terbukti akan mempercepat proses penyembuhan. Jadi channel ini adalah channel untuk semua. Untuk mereka yang masih sehat, maupun untuk mereka yang telah mengalami gangguan kesehatan. Channel ini juga untuk mereka yang fit. Artinya teman-teman selama ini sudah memiliki kondisi physical fitness yang bagus. Channel ini diperuntukkan untuk teman-teman supaya teman-teman bisa meningkatkan physical fitness teman-teman secara terukur. Dengan kita meningkatkan pola olahraga kita dengan cara yang aman. Tapi bagi teman-teman yang kurang fit, channel ini bisa memandu teman-teman, bisa mendampingi teman-teman untuk bagaimana mulai berolahraga dengan cara yang aman. Di episode-episode yang lalu saya telah menjelaskan kepada teman-teman bagaimana ketika orang telah berusia 50 tahun, tapi ingin memulai berolahraga dan bisa memulainya dengan cara yang aman. Saya telah menjelaskannya. Tetapi teman-teman, channel ini bukan hanya untuk orang-orang awam. Channel ini juga saya kembangkan untuk kolega-kolega dokter. Kenapa? Dalam proses pendidikan kedokteran yang saya tempuh, dan kemungkinan ditempuh oleh begitu banyak kolega saya, kita nggak pernah diajarkan secara detail tentang bagaimana kita mengimplementasikan gaya hidup untuk mencegah maupun proses pendampingan pengobatan. Pola pendidikan yang saya pernah tempuh dan begitu banyak kolega dokter yang lain tempuh adalah pola pendidikan yang mengajarkan kita bagaimana kita mendiagnosa penyakit, lalu mengobati penyakit itu. Jadi orang sudah sakit, lalu diobati. Itu fokus pendidikan kedokteran selama ini. Itu juga bisa kita lihat dalam sistem kesehatan di negara kita dan begitu banyak negara yang lain. Itu sebabnya di Indonesia, di negara kita punya begitu banyak rumah sakit. Kenapa? Karena memang sistem kesehatan kita tuh seperti itu. Mendiagnosa orang sakit dan mengobati orang sakit. Bukan mencegah orang sakit. Bukan mengupayakan supaya orang sehat tetap sehat. Itulah pola pendidikan yang secara konvensional dilakukan hampir di seluruh dunia. Karena itu tidak mengherankan kalau selama ini para dokter itu selalu bekerja dengan pola seperti itu. Mendiagnosa penyakit dan mengobatinya. Tetapi kami para dokter selama ini tidak dilatih untuk mencegah orang sakit atau membuat orang sehat itu tetap sehat. Maka channel ini saya kembangkan supaya para kolega dokter dan adik-adik mahasiswa kedokteran bisa mendapatkan berbagai macam rujukan ilmiah. Karena setiap episode yang saya bahas, saya selalu menggunakan jurnal-jurnal ilmiah. Dengan demikian para kolega dokter bisa menemukan rujukan ilmiah untuk mengimplementasikan perubahan gaya hidup dalam proses pengobatan yang dilakukan oleh para kolega untuk merawat para pasien yang kolega sedang hadapi. Dan bagi masyarakat luas yang belum mengalami sakit penyakit, bisa kita edukasi supaya mereka tetap memiliki kesehatan yang baik. XBT Health Style adalah health channel for all. Channel kesehatan untuk semua orang. Baik orang yang sudah sakit maupun orang yang masih sehat. Baik orang yang sudah fit atau orang yang kurang fit. Baik untuk pasien maupun untuk para dokter. Saya berharap XBT Health Style ini bisa mendampingi health journey teman-teman semuanya.
Sobat XBT, semua orang perlu membuat health resolution. Begitu juga saya. Maka pada tahun ini saya memiliki health resolution. Ada 2 health resolution yang saya tetapkan. Yang pertama, pada tahun ini saya memiliki target dalam health resolution saya untuk berhenti mengkonsumsi obat antihipertensi. Tetapi tentu saya melakukannya secara terukur, dengan strategi yang benar, monitoring yang tepat, dan proses evaluasi terus-menerus. Teman-teman, saya adalah penderita hipertensi, yang itu menyebabkan saya memiliki risiko sangat besar mengalami serangan jantung, mengalami stroke, karena terbukti pada bulan April tahun yang lalu, saya memiliki kalsium skor 431. Salah satu faktor risiko yang saya miliki adalah hipertensi. Pada waktu itu saya dirawat oleh kolega dokter jantung dengan mendapatkan 4 jenis obat untuk mengkontrol supaya hipertensi saya ada di dalam batas yang tidak membahayakan. Tetapi ketika saya mulai mengimplementasikan XBT Health Style, mengimplementasikan lifestyle medicine, 4 obat yang diberikan oleh kolega dokter jantung saat ini hanya tinggal 1 obat, yaitu Ramipril, yang semula diberikan 5 mg, sekarang tinggal 2,5 mg. Ya. Kenapa obat yang saya konsumsi jumlahnya begitu banyak berkurang? Karena saya mengaplikasikan plant-based diet, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika saya mengetahui pembuluh darah saya sudah bersih dari aterosklerosis lewat pemeriksaan carotid ultrasound di leher saya, aterosklerosis bersih, maka saya mulai berani meningkatkan olahraga saya dengan intensif. Ya, dari mulai jalan kaki sampai kemudian lari. Bahkan hari ini teman-teman, saya sudah bisa lari 10 kilo. Penderita penyakit jantung koroner dengan kalsium skor 431 setelah melewati satu proses pengaplikasian lifestyle medicine, mengubah pola makan dari omnivore diet menjadi plant-based diet, lalu kemudian ketika aterosklerosis bersih, saya mulai berolahraga intensif. Pelan-pelan, akhirnya saya bisa lari 10 kilo dimulai dari hari ini, tanggal 1 Januari tahun 2025. Jadi teman-teman, resolusi saya yang pertama, saya planningkan nanti pada bulan Februari, saya akan bisa menghentikan obat terakhir dari antihipertensi saya yang tinggal 2,5 mg Ramipril itu. Karena dengan saya mengkonsumsi obat ini, dan pola makan yang saya jelaskan, dan pola olahraga yang saya lakukan, tensi saya rata-rata sudah di bawah 120 dan di bawah 80. Sistolik di bawah 120, diastolik di bawah 80. Ini satu kondisi yang sangat baik. Maka saya berencana bulan Februari mendatang saya akan menghentikan penggunaan obat antihipertensi dengan harapan saya bisa kembali dalam kondisi normotensi tanpa menggunakan obat, semata-mata hanya karena perubahan pola makan dan olahraga yang intensif. Lalu saya punya health resolution yang kedua, dan kali ini berkaitan dengan physical fitness saya. Kalau hari ini saya sudah bisa lari 10 kilo secara kontinu, tetapi saya nanti akan rencana pada bulan Februari akan mengikuti event untuk mendapatkan satu assignment, bahwa saya benar-benar mengikuti satu event yang ada panitia yang mengkontrol pencapaian waktu sampai di finish. Saya akan mengikuti event lari 10 kilo pada bulan Februari mendatang. Namun saya punya health resolution pada pertengahan tahun ini, saya berharap saya bisa mengikuti half marathon. Lari dengan jarak tempuh 21 km. Itu merupakan health resolution saya untuk meningkatkan physical fitness. Sedemikian, saya bisa memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik, merawat jantung, merawat otak, merawat ginjal, pankreas, liver, sel-sel tubuh, otot, dan tulang, supaya saya bisa bertambah usia, namun tetap sehat, sehingga saya bisa melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada saya dengan produktivitas yang tinggi. Teman-teman, ayo kita buat health resolution, tetapi lakukan dengan cara yang terukur, dengan target yang realistik, dan kemudian lakukan dengan tekun. Ingat, sehat itu murah,
sakit itu mahal. Salam sehat, XPT Health Style.